Ya oke, selamat siang menjelang sore ya. Kita lanjut kembali materi bab kedua. Bab 2 kita membahas tentang teori pembelajaran humanis. Semoga saja tidak ada gangguan internet dan saya rasa akan lebih clear dan nanti akan kita upload kembali di YouTube untuk mendengar lebih jelas. Nah, silakan dinyalakan kameranya agar muncul di rekaman video semuanya. Oke, jadi saya coba share screen dulu, semoga bisa muncul. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran humanis. Setelah sebelumnya kita sudah mengkaji tentang teori pembelajaran multikultural. Saya kira di pembelajaran multikultural itu sudah bisa lebih clear nanti di pendidikan multikultural. Nah, humanis ini saya kira sangat-sangat penting untuk kita dalami lebih jauh, karena di sini saya kira ada hal yang penting ya, yang perlu harus kita kembangkan lebih dalam. Mau jika suara saya kurang jelas nanti di chat saja ya, nanti saya bisa lihat di chatnya, kalau ada di situ berarti suara saya kurang jelas. Karena saya ada agak kurang jelas jaringannya di sini. Saya perbesar dulu. Nah, nanti ke depannya kita akan mengkaji tentang teori pembelajaran kritis, teori pembelajaran konstruktivis, teori pembelajaran reflektivis, teori pembelajaran dialogis, dan teori pembelajaran progresif. Tapi sekarang di bab 2 itu kita fokus dulu pada teori pembelajaran humanis. Nah, apa sih sebenarnya pembelajaran humanis itu ya? Nah, pertama kali kita harus mengetahui bahwa kata humanis menjadi salah satu kata yang memang disenangi ya, sekaligus juga dibenci ya. Nah, siapa sebenarnya yang benci ini ya? Salah satunya dari tokoh-tokoh agama itu ya. Kenapa sampai kata humanisme ini dibenci? Nah, di sini alasannya bahwa karena pandangan antroposentrisme yang memang menganggap bahwa pusat dari segalanya adalah manusia. Jadi salah satu di sini yang membuat beberapa pandangan humanisme ini tidak terlalu senangi di dalam agama itu karena menganggap bahwa manusia itu adalah pusat dari segala-galanya. Nah, sedangkan di sudut pandang agama itu di atas manusia ada Tuhan. Nah, disitulah yang kemudian menjadi salah satu penyebab persoalan di sini. Nah, kemudian manusia ada ketika ia menyadari keberadaannya atau ia dapat mengada. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari pandangannya Jean Paul Sartre yang seperti dikatakan Sartre bahwa ketika manusia ada dan dia menyadari keberadaannya, maka dia sebenarnya ada. Tetapi ketika manusia ada tetapi tidak menyadari keberadaannya, maka sebenarnya dia tidak ada. Nah, sama halnya yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa ketika di dalam ruang kelas misalnya, nanti Anda mengajar di dalam kelas, kalau Anda hanya sekedar ada di dalam kelas tanpa Anda menyadari keberadaan Anda di dalam kelas, maka Anda sebenarnya tidak ada sebenarnya. Hanya sekedar objek saja. Sama dengan kambing sebenarnya, tidak lebih dari sekedar benda, hewan, dan lain-lainnya. Kalau seumpama di dalam kelas ada beberapa siswa, ada juga sekelompok kambing, tetapi kambing itu tidak menyadari bahwa mereka di dalam kelas itu sementara belajar. Mereka hanya ada saja di dalam, makanya ada yang mengembe dan tidak tenang di dalam, mondar-mandir. Pasti kambing itu seperti itu. Nah, apa bedanya dengan manusia? Maka manusia jika di dalam kelas itu pasti tenang, duduk, mendengar, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena memang dia menyadari eksistensinya di dalam kelas itu, bahwa dia masuk dalam kelas itu untuk belajar. Nah, itu yang sebenarnya mengapa ada pandangan tentang teori pembelajaran humanis. Nah, manusia dapat menentukan nasibnya sendiri ya, tetapi bukan berarti bahwa setiap manusia harus memilih dirinya sendiri.
Kenapa? Karena yang dimaksudkan oleh Sartre lagi bahwa manusia memilih untuk dirinya sendiri berarti ia memilih untuk semuanya. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu berarti juga ada hubungannya dengan orang lain. Jadi itulah yang dimaksudkan bahwa ketika kita melakukan tindakan sosial dan lainnya tentu harus juga melibatkan individu yang lain ya. Kenapa? Karena itulah kodratnya manusia sebagai yang humanis ya. Jadi manusia tidak boleh diobjekkan, tetapi manusia dipandang sebagai subjek ya, dapat menafsir dirinya sendiri, mempunyai uh, hal yang berbeda dengan yang lain. Tetapi itulah yang melekat pada manusia. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jelas. Nah, pada pembelajaran humanis berupaya membentuk manusia ke arah yang lebih manusiawi ya. Jadi pada dasarnya memang pendidikan itu ya membentuk manusia ke arah yang lebih manusiawi ya, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri ya. Jadi kalau Anda sudah dapat mengembangkan apa yang ada di dalam diri Anda dan Anda sudah mencapai pada tahap itu, kalau nanti di tahap tertinggi namanya disampaikan oleh Maslow ya. Saya kira itu yang tahap tertinggi. Nah, lebih jelasnya di sini di poin 2 bahwa pembelajaran humanistik adalah meningkatkan potensi natural yang dimiliki setiap manusia. Nah, apabila Anda dapat membangkitkan potensi-potensi yang Anda miliki secara natural sebenarnya. Natural itu maksudnya potensi yang Anda miliki itu adalah sifatnya natural ya. Tidak perlu dipelajari bahwa rasa sakit itu bagaimana. Rasa sedih itu seperti apa. Sebenarnya itu sudah melekat di dalam diri Anda sendiri. Nah, itulah yang dianggap bahwa itu tidak perlu dipelajari, sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda sendiri. Nah, tinggal Anda mengembangkannya. Bahkan kreativitas dan potensi-potensi pun itu tidak semuanya orang sama sebenarnya. Misalnya orang bisa membuat pesawat, orang bisa lompat tinggi, atau bisa membuat seperti apa. Kan berbeda-beda ya. Jadi setiap orang itu sebenarnya memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Nah, inilah yang dimaksudkan bahwa manusia memiliki potensi secara natural yang memang di dalam sudut pandang pembelajaran humanistik itu adalah dikembangkan atau bagaimana diasah potensi tersebut yang sudah ada atau dimiliki oleh manusia. Ketika seseorang dapat mencapai tahap itu dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan itu bermanfaat untuk manusia yang lain, maka itulah yang dimaksud dengan aktualisasi diri. Seperti pada poin pertama tadi, di sini ada aktualisasi diri. Nah, Anda bisa lihat pada poin ketiga. Manusia memiliki kesadaran dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi setiap manusia itu sebenarnya memiliki kesadaran ya, dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi kalau seumpama orang disadarkan baru dia tahu, maka sebenarnya pada dasarnya dia esensi kemanusiaannya itu sudah lepas. Kalau dia tidak sadar bahwa dia adalah manusia, berbeda dengan kambing yang saya sampaikan tadi di dalam kelas itu, maka dia bersifat seperti kambing di dalam kelas, maka dia sebenarnya tidak menyadari bahwa esensinya itu berbeda. Malah dia sama seperti benda dan lain-lainnya. Makanya jangan salah ketika Anda diobjekkan oleh orang lain. Kenapa? Karena Anda tidak memposisikan diri Anda sebagai subjek atau sebagai seorang manusia. Nah, manusia dapat menentukan keputusan-keputusan bagi dirinya sendiri ya, dan bagi pandangannya pada dunia serta sesama manusia lainnya. Jadi manusia itu dianggap dapat menafsir tentang dunianya sendiri, dapat menyejarah, dapat membentuk pendidikan, dapat membentuk lembaga pendidikan, pergi ke sekolah, dapat belajar, dapat memasak, dan bahkan memasak berbagai macam jenis makanan. Dan manusia mencampuri urusan dunia dengan pikirannya yang kreatif dan cara mentransformasikan ke lingkungannya ya. Jadi Anda melakukan sesuatu hal, itu arahnya ke lingkungan Anda. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan aktualisasi diri tadi ya. Jadi manusia memiliki level yang berbeda dengan yang lainnya. Makanya manusia tidak boleh dijadikan objek di dalam lingkungan pendidikan. Jadi apa sasaran kurikulum? Ya bukan manusia, tetapi sasaran kurikulum itu adalah mata pelajaran. Sasaran kurikulum di sekolah-sekolah itu tidak boleh disasarkan pada siswa,
Kalau kurikulum disasarkan pada siswa, maka siswa itu bukanlah manusia atau bukan subjek, tetapi dianggap sebagai seperti kambing, kuda, dan binatang-binatang lainnya, atau bahkan benda. Nah, itulah yang dianggap di dalam pembelajaran humanis. Nah, siswa atau manusia di dalam sebuah pembelajaran, mereka hanya tinggal menyesuaikan diri dengan kurikulum yang ada. Kalaupun dia tidak cocok dengan kurikulum, maka kurikulumnya itu pasti tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Maka kurikulum itu memang tidak harus hanya tunggal saja. Makanya yang dibutuhkan dari Anda nanti itu adalah hidden kurikulum. Maka hidden kurikulum itulah yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Anda sebagai calon guru ya seperti itu, harus memiliki ya kemampuan di luar dari, sekarang kan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kurikulum Merdeka Belajar itu tidak bisa mengcover semua di dalam lingkungan pendidikan. Bahkan kurikulum Merdeka Belajar pun saya kira itu hanya keterbatasan cara berpikir orang. Sehingga di luar dari itu adalah kurikulum yang kita sebut sebagai hidden kurikulum. Nah, saya kira Anda sudah belajar di dalam kurikulum pembelajaran nantinya. Nah, kita masuk pada teori pembelajaran humanis. Nah, sebenarnya yang mana yang dimaksud dengan teori pembelajaran humanis? Nah, teori pembelajaran humanis adalah proses membangun peserta didik secara keseluruhan ya, dan utuh dengan cara mengembangkan semua potensi yang dimiliki seperti potensi sosial, emosional, intelektual, moral, kreativitas, dan spiritual. Jadi, seorang humanis atau seorang guru humanis meyakini bahwa manusia sudah memiliki potensi sosial ya. Jadi kan Anda sering mendengar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya. Tidak bisa hidup sendiri ya, dia butuh orang lain. Kalau manusia butuh orang lain, apakah itu dipelajari? Itu kan tidak pelajari, itu sudah ada di dalam diri individu sebagai potensi yang sudah dimiliki. Emosional ya. Apakah emosional itu dipelajari? Juga tidak, tetapi sudah ada di dalam diri manusia. Intelektual juga tidak. Kenapa? Karena otak manusia itu tidak dibuat, tetapi sudah melekat dengan diri manusia. Moral, hati manusia ya. Hati atau perasaan manusia kan tidak dibuat juga, itu kan sudah melekat di dalam diri manusia. Kreativitas, kecerdasan bagaimana cara membuat sesuatu. Kemudian spiritualnya, ya juga tidak bisa dibuat, tetapi memang sudah ada di dalam diri manusia. Tetapi itu apakah itu ada atau tidak? Ketika manusia menyadari itu, bahwa dia memiliki kecerdasan secara emosional, intelektual, moral, kreativitas, spiritual, maka pada dasarnya manusia sudah ada, eksis berdasarkan pada itu. Tinggal diarahkan saja. Bagaimana caranya agar itu bisa dikembangkan? Bagaimana kreativitas itu bisa tumbuh? Bagaimana kecerdasan spiritual itu bisa tumbuh? Intelektual, emosional, dan lain-lainnya. Itu berdasarkan pada sejauh mana Anda menyadari keberadaan Anda. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembelajaran humanis. Nah, salah satu juga yang sekarang yang dikembangkan di dalam lembaga pendidikan di Indonesia adalah student center learning. Dari mana asal konsep itu? Sebenarnya asalnya dari Paul Perey yang memang berdasarkan pada filsafat humanis, atau dia lebih mengembangkan tentang pembelajaran humanis. Nah, munculnya student center learning itu adalah berasal dari teori pembelajaran humanis. Kenapa? Karena dipercayai bahwa siswalah sebagai pusat pembelajaran. Bukan guru, bukan dosen, tetapi siswa atau mahasiswa dapat mencari atau mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Makanya disebut sebagai student center learning. Kemudian yang selanjutnya, teori pembelajaran humanis hadir sebagai respon atas hilangnya posisi subjek peserta didik dalam pembelajaran. Nah, ini tadi yang saya sebelumnya, bahwa selama ini ketika belum disadari bahwa siswa itu adalah memiliki potensi, maka mereka selalu dianggap sebagai objek. Maka muncullah istilah pendidikan kaum tertindas ya. Itulah yang disebut dengan Paul Perey.
kenapa pendidikan untuk adanya penindasan di dalam pendidikan itu ada atau sering diisukan? Kenapa? Karena sering dianggap bahwa siswa itu masih seperti kertas kosong dan lain-lainnya, belum punya apa-apa ya. Jadi yang menentukan siswa itu adalah guru ya. Kalau gurunya mau mencoret kertas, ibaratnya seperti kertas putih ya. Kalau gurunya ingin mencoret kertas itu dengan warna merah atau warna biru, maka siswa itu seperti itu. Maka guru siswanya menjadi seperti warna merah atau warna hitam atau warna biru. Jadi inilah sebenarnya slogan yang membuat siswa seolah dianggap seperti benda dan hewan di dalam kelas. Mereka dianggap tidak memiliki potensi apa-apa. Nah, kemudian salah satu yang mendasarinya di sini adalah teori pembelajaran humanis menganggap bahwa pengetahuan muncul melalui pengalaman dan hubungan sosial antar murid dan guru. Nah, memang pada dasarnya dengan istilah CTL, Student Centered Learning, itu adalah dianggap bahwa sebenarnya guru dan siswa itu hanya sekedar mitra ya di dalam sebuah pembelajaran. Jadi guru itu sebenarnya bukan mengajar, tetapi sebenarnya pada dasarnya dia juga belajar ya. Jadi dia mengajar, pada dasarnya dia sementara belajar. Jadi bukan berarti guru mengajar siswa apa ya. Karena siswa pada dasarnya itu sudah memiliki potensi. Jadi tugas guru hanya membangkitkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sama juga dengan dosen. Jadi saya hanya sekedar mengarahkan kepada teman-teman semua untuk membangkitkan kemampuan yang Anda miliki. Kalaupun Anda tidak menyadari bahwa Anda memiliki kemampuan, maka Anda sama tadi seperti yang saya maksud. Anda sebagai objek, tidak jauh berbeda dengan benda dan kambing yang ada di dalam kelas, tidak menyadari keberadaannya dan tidak menyadari kemampuan bahwa Anda memiliki kemampuan yang memang Anda bisa asah sendiri. Jadi saya hanya sekedar menjadi fasilitator di dalam sebuah pembelajaran. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksudkan adalah hubungan antara guru dan murid. Jadi tidak ada yang superioritas dan ada inferioritas di dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya untuk menjadi seorang guru? Nah, untuk menjadi seorang guru humanis, Anda perlu tahu di sini bahwa guru humanis adalah mengajarkan tentang kebudayaan ya. Unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur kebudayaan itu apa? Persoalannya di dalam apa? Dan hakikat perubahan yang terjadi ya. Jadi guru itu harus mengetahui perubahan seperti apa yang terjadi pada kebudayaan. Jadi dulu kan, sekarang kan sudah berbeda, tidak selamanya sama. Sehingga unsur-unsur kebudayaan dapat diketahui dan dialami oleh peserta didik ya. Jadi Anda mengajarkan sebuah kebudayaan, makanya di Indonesia itu namanya pendidikan dan kebudayaan. Kenapa? Karena pendidikan memang tidak bisa lepas dari kebudayaan. Teknologi itu juga kebudayaan. Makanya dikatakan sebagai yang ada yang kebudayaan yang fisik dan ada yang non fisik ya. Jadi ada yang memang hanya dalam seperti sebuah konsep, misalnya kepercayaan dan lain-lainnya itu adalah kebudayaan, dan tradisi, ada juga tradisi-tradisi, keyakinan dan lainnya itu juga adalah kebudayaan. Dan ada juga yang bentuk fisik, teknologi, rumah atau pakaian-pakaian adat lain-lainnya itu adalah masuk juga kebudayaan. Nah, selanjutnya, pembelajaran harus didasarkan pada keyakinan ya, tadi keyakinan bahwa peserta didik memiliki kemampuan menciptakan dan berpikir kritis. Jadi Anda sebenarnya memiliki daya nalar yang tinggi ya. Siswa dan mahasiswa itu memiliki daya nalar tinggi untuk memberikan sebuah pemahaman secara kritis. Mampu menciptakan sesuatu ya. Jadi kalau orang semakin kritis terhadap sesuatu, maka dia tidak mudah menerima begitu saja ya. Maka berpikir kritis itu adalah mahasiswa atau siswa itu memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol sosial. Jadi berpikir kritis itu adalah sebuah proses kontrol sosial terhadap pengalaman yang Anda alami. Ketika Anda menganggap itu kurang pas dengan kondisi seksual atau kehidupan Anda, maka dapat menciptakan sesuatu untuk memperbaharuinya. Sehingga kebudayaan itu tidak stagnan, tetapi mengalami perubahan yang terus-menerus. Akibat adanya kemampuan berpikir secara kritis sehingga melahirkan sebuah hal-hal yang baru. Nah, itulah guru yang humanis. Memiliki kemampuan seperti itu terhadap
siswanya ya. Nah, oleh karena itu, guru harus menjadi rekan dan mitra bagi peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Jadi nanti ketika Anda mengajar itu ya jangan datang ke sekolah jadi seorang sok jagoan ya, merasa paling hebat di dalam kelas. Dan siswanya itu dianggap sebagai serba tidak tahu ya, Anda lah yang paling tahu. Nah, inilah yang paling yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan di dalam konsep pembelajaran humanis. Jadi guru humanis itu harus menganggap bahwa siswa dan muridnya guru dan muridnya itu setara dengan mereka. Dosen dan mahasiswanya itu setara, sama-sama belajar. Nah, kita lihat selanjutnya bahwa penerapan ya, kita masuk pada penerapan pembelajaran humanis. Jadi, untuk menerapkan pembelajaran humanis ini, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi kepada peserta didik saja ya, tetapi menerapkan teori belajar di dalam kelas, mengevaluasi merupakan tidak hanya ini ya, menerapkan teori pembelajaran kelas, tidak hanya melakukan evaluasi terhadap peserta didik, tidak hanya mengajar dengan berpusat pada satu materi saja, tetapi sebenarnya pembelajaran humanis itu merupakan upaya atau proses transformasi yang dilakukan oleh guru itu adalah seperti transformasi kebudayaan terhadap peserta didik. Makanya ada proses transformasi. Serta setiap peserta didik akan beradaptasi dengan cara mempelajari kebudayaan tersebut. Jadi tidak hanya proses transportasi ilmu dari guru ke peserta didik, tetapi ada namanya proses adaptasi ya. Jadi Anda beradaptasi melakukan interaksi sosial terhadap guru. Jadi banyak caranya ya, Anda membaca buku, baca di internet, nonton di YouTube, sekarang semakin canggih. Jadi ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh dari guru saja, tetapi banyak diperoleh dari luar. Dosen juga tidak harus kalau misalnya saya tahu bahwa Anda dapat mencari informasi yang lain tidak hanya dari saya, maka Anda bisa membaca buku dan lain-lainnya dan bisa saja itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Nah, itulah di dalam proses pembelajaran humanis tidak hanya berpusat dalam satu saja. Misalnya ilmu itu dianggap hanya berpusat dari dosen saja atau berpusat dari guru saja. Nah, pembelajaran humanis sebagai reaksi pembebasan ya. Jadi satu hal yang sangat penting di dalam pembelajaran humanis itu adalah dianggap sebagai proses pembebasan terhadap pengobjekan ya. Di sini mengembalikan kuadrat manusia menjadi pelaku atau subjek ya. Jadi pada dasarnya siswa atau mahasiswa itu adalah subjek ya, bukan objek ya. Jadi bukan penderita atau objek yang selalu dikenai pekerjaan. Menjadi sasaran ya. Objek itu kan sasaran ya. Sedangkan siswa itu adalah bisa juga menjadi sebagai subjek melakukan tindakan ya. Jadi siswa itu bukan dikenai saja pekerjaannya, tetapi mereka juga dapat melakukan sebuah tindakan, dapat menafsir kehidupannya, dapat melakukan sebuah tindakan, dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Mereka memiliki kemampuan, kreativitas yang tinggi. Kalau itu bisa disadari bagaimana caranya dikembangkan. Nah, tugasnya guru adalah bagaimana caranya merangsang agar potensi-potensi yang dimiliki tersebut bisa ada. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya dikembangkan di dalam proses dan penerapan pembelajaran humanis. Jadi penerapannya itu adalah tugas Anda adalah hanya merangsang agar potensi yang dimilikinya itu bisa berkembang dan diarahkan pada situasi dan budaya yang sedang terjadi pada lingkungan peserta didik. Nah, kita lihat di sini dari yang pembahasan terakhir bahwa tantangan pembelajaran humanis. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pada dasarnya di dalam pembelajaran humanis itu menganggap bahwa siswa itu memiliki potensi-potensi yang sudah melekat dan itu sifatnya natural. Tidak dipelajari sehingga ada, tetapi sebenarnya sudah ada, tinggal dikembangkan. Nah, yang menjadi tantangan di dalam pembelajaran humanistik itu adalah pembelajaran behaviorisme. Kenapa dengan pembelajaran behaviorisme itu? Kalau pembelajaran behaviorisme itu menganggap bahwa peserta didik itu masih kosong ya, masih seperti kertas kosong.
Mereka belum punya apa-apa. Jadi yang menentukan itu kemampuan kreativitasnya itu berdasarkan pada guru yang mengajarnya. Nah, makanya di dalam pembelajaran humanistik itu bertentangan dengan sudut pandang pembelajaran behavioristik. Jadi Anda itu dianggap sebenarnya belum tahu apa-apa ya. Anda tahu apa-apa ketika saya mengajar Anda. Nah, inilah yang sebenarnya tantangan di dalam pembelajaran humanisme. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Indonesia ya, di Indonesia khususnya, kebanyakan orang beraliran atau berpandangan behavioristik ya. Hanya 1-2 orang yang berpandangan humanistik. Nah, di dalam saya sendiri, di dalam buku ini, di dalam teori-teori pembelajaran, saya tidak memasukkan pembelajaran behavioristik. Kenapa? Karena saya tidak setuju dengan sudut pandang itu, sehingga hanya pembelajaran humanistik. Tapi tetap saya bahas di sini. Juga ada pembahasan di dalam buku. Tentunya nanti dalam pembelajaran humanistik. Nah, di sini di poin pertama, Anda bisa lihat bahwa tantangan pembelajaran humanistik muncul dari aliran behavioristik karena menganggap bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, nanti di dalam behavioristik itu menganggap bahwa nanti ada pengetahuan, siswa itu tahu nanti menyerap ilmu ketika ada yang memberikan informasi tersebut, memberikan interaksi berupa stimulus dan respon. Nah, aliran behavioristik sebenarnya menganggap manusia sebagai makhluk yang kosong ya. Jadi manusia itu adalah kosong ya, belum tahu apa-apa. Sehingga manusia membentuk pendidikan untuk mengisinya ya. Jadi kalau orang berpandangan behavioristik itu, dia menganggap bahwa kalau pergi di sekolah itu, siswa itu belum tahu apa-apa. Jadi nanti sampai di sekolah itu baru diisi semuanya. Ibaratnya Anda pergi ke sekolah itu membawa jargon yang kosong, ketika sampai di sekolah nanti diisi oleh guru air, nanti dipenuhi. Sama juga dengan otak Anda, pikiran Anda itu adalah orang kosong, sama seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya ditentang oleh bertentangan antara humanistik dengan behaviorisme. Kenapa? Karena humanistik menganggap bahwa tidak, orang siswa itu pergi di sekolah sebenarnya sudah punya keterampilan sendiri, sudah punya skill dan potensi-potensi. Tinggal guru atau hanya guru membangkitkan potensi-potensi tersebut ketika sudah di dalam kelas. Makanya muncul namanya student-centered learning. Kemudian yang terakhir di sini adalah behavioristik berbeda dengan humanistik. Karena tujuannya bukan untuk mewujudkan manusia ideal. Jadi behavioristik itu bukan untuk manusia yang ideal, tetapi ingin membangun manusia menjadi lebih baik sesuai kategori ideal yang sudah ditetapkan. Jadi dianggap bahwa manusia itu belum memiliki moral yang baik ya. Mereka memiliki moral yang baik ketika mereka belajar dulu. Nah, ini yang sebenarnya dipandang dalam behavioristik. Kalau behaviorisme ya sebenarnya manusia sudah punya nilai moralitas, tinggal mereka asah. Nah, ini sebenarnya pertentangan di dalam sebagai tantangan di dalam sudut pandang atau pembelajaran humanistik. Jadi ini banyak kita temukan. Nah, saya kira kita bisa diskusi sekarang ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Saya coba untuk sudah bisa unmute. Silakan dinyalakan kameranya. Kalau ingin bertanya, silakan. Atau semuanya sudah tidur semua ya? Oke, Timotius, Ratu. Ya, Pak. Kameranya sudah nyala ya? Silakan nyalakan kameranya. Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan pada saya. Saya ingin bertanya tentang menjadi guru humanis, Pak. Ya, silakan. Trik-triknya seperti apa atau metode-metodenya seperti apa untuk menjadi guru humanis dalam proses pembelajaran? Terima kasih, Pak. Oke ya. Sebenarnya untuk menjadi guru humanis itu sebenarnya simpel saja sebenarnya. Yang pertama Anda harus memahami dulu ya tentang sebenarnya guru humanis itu seperti apa. Maka yang terpenting untuk menjadi guru humanis itu pertama Anda harus menyadari bahwa Anda itu sebenarnya kalau mau jadi guru, Anda sudah tahu bahwa siswa yang Anda hadapi itu sebenarnya memiliki potensi sendiri-sendiri.
mereka sebenarnya sudah memiliki potensi. Jadi bukan melihat siswa itu seperti toples kosong ya, bahwa nanti kalau belum Anda ajar maka mereka belum tahu apa-apa. Jadi Anda menganggap bahwa sebenarnya mereka sudah tahu sebenarnya, hanya tinggal dikembangkan potensi yang mereka miliki. Sampelnya sekarang yang saya lakukan misalnya seperti ini. Saya mengajar Anda ya, saya tidak perlu mengajar Anda bahwa Anda harus seperti ini. Tetapi sebenarnya Anda sudah tahu bahwa Anda seharusnya seperti ini. Anda tinggal menyadari bahwa, oh iya, sebenarnya seperti inilah yang sebenarnya yang lebih baik. Misalnya kalau dikasih dua pilihan ya, antara warna merah dan warna biru. Ya, Anda kan tinggal memilih warna mana yang Anda senangi. Padahal sebenarnya kan warna merah dan biru kan sama saja. Tetapi karena di lingkungan Anda sebagian orang menyukai warna merah, maka Anda ikutan-ikutan menyukai warna merah. Tetapi Anda sebenarnya bisa menyukai warna biru tadi. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam diri Anda itu lebih menyenangi warna biru. Sama juga dengan peserta didik. Diharapkan seperti itu. Sebenarnya mereka sudah memiliki kemampuan seperti apa. Jadi siswa itu tidak hanya misalnya kemampuannya di matematika ya, jangan dipaksa di kemampuan biologi atau kemampuan sosiologi. Kenapa? Karena potensi siswa tersebut ada di matematika. Jangan juga yang memiliki potensi kemampuan di matematika, di sosiologi, jangan dipaksakan ke matematika. Karena kemampuannya atau potensinya itu berada di sosiologi. Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi setiap orang memiliki potensi masing-masing yang tinggal dia kembangkan. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan Linda Marsiani, silakan. Di-unmute saja. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, ruang lingkup seperti apa yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran humanisme? Sebenarnya ruang lingkup yang dimaksudkan itu adalah, ruang lingkup sebenarnya luas ya. Tapi kalau Anda menjadi seorang guru itu adalah berarti ruang lingkupnya di dalam proses pembelajaran. Ini yang saya masukkan tadi tentang, oke, mohon maaf internet saya kurang bagus ya. Suara saya sudah kedengaran nggak? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, jadi ruang lingkup yang dimaksudkan itu adalah ruang lingkup pembelajaran ya, di dalam kelas ya. Misalnya di dalam kelas. Saya tadi maksudkan, pertama saya bahas bahwa di dalam kelas itu terdiri dari beberapa siswa, ada kursi juga, ada meja, ada papan tulis, ada dinding, dan ada juga kambing 3 ekor misalnya. Nah, di dalam kelas tersebut pasti memiliki perbedaan di antara beberapa yang hadir di dalam tersebut. Pasti respon kambing di dalam kelas itu berbeda. Kursi dalam kelas itu, meja juga berbeda. Manusia juga di dalam kelas itu memiliki berbeda. Nah, bagaimana cara menciptakan seorang guru yang humanis atau sebenarnya pembelajaran yang humanis itu seperti apa? Guru yang humanis itu tentu menyadari bahwa siswa itu memiliki potensi atau kesadaran terhadap eksistensinya ya. Seperti yang disampaikan Songpor Sate bahwa sebenarnya Anda ada di dalam kelas itu ketika Anda menyadari bahwa Anda hadir dalam kelas itu sebagai siswa untuk belajar. Tetapi kalau Anda di dalam kelas itu sama seperti kursi, apa ya? Misalnya Anda di dalam kelas itu sebenarnya melakukan tindakan, beraktivitas, berteriak-berteriak, tetapi Anda tidak menyadari bahwa Anda di dalam kelas itu sedang belajar, maka Anda sama seperti kambing yang satunya kan? Kenapa? Karena kambing di dalam kelas itu kan ada saja kan, tapi dia tidak menyadari bahwa dia sementara belajar kan? Nah, itu bedanya. Maka ruang lingkupnya itu berarti Anda menyadari di mana lingkungan Anda ada. Anda di rumah, maka Anda menyadari bahwa Anda hadir di rumah itu sebagai anggota keluarga. Misalnya sebagai anak, berarti Anda menyadari bahwa Anda di keluarga itu hadir sebagai seorang anak. Ketika Anda hadir di dalam, misalnya Anda adalah seorang anak, tetapi Anda hadir di dalam keluarga itu
bertindak seperti orang tua atau kepala rumah tangga, maka eksistensi Anda itu salah. Maka kalau memang posisi Anda di dalam rumah itu adalah sebagai anak, maka hadirlah sebagai seorang anak. Tetapi kalau ada sebagai anak tetapi hadir dalam keluarga itu sebagai orang tua, maka eksistensi Anda adalah salah di dalam keluarga tersebut. Kecuali kalau memang posisi Anda di dalam keluarga itu sebagai orang tua, maka eksislah sebagai seorang orang tua. Di dalam sekolah misalnya, Anda sebagai guru ya, hadirlah di dalam sekolah itu sebagai seorang guru. Dan hadirkan siswa Anda sebagai seorang siswa yang sama-sama menganggap bahwa memiliki potensinya sendiri-sendiri. Bukan berarti siswa dihadirkan di dalam kelas itu seperti toples kosong yang Anda isi. Apapun yang Anda mau isikan, mau isi batu, mau isi kerikil, air, dan lain-lainnya, itu tetap diterima oleh siswa. Nah, itu sebagai sebuah kesalahan yang dimaksudkan di dalam pembelajaran humanisia. Begitu ya. Jadi ruang lingkupnya seperti itu, menyadari eksistensi Anda di dalam lingkungan. Tadi yang bertanya siapa ya? Linda ya? Linda tadi yang bertanya ya? Iya Pak, saya Pak. Oke, siapa lagi? Kalau tidak ada lagi, Pak. kita akhiri. Saya Pak. Ya, oke, silakan, Wasia. Baik, ini saya yang bertanya. Kita semua sudah tahu Pak bahwa bahwasanya tugas guru adalah mengajarkan kebudayaan dan unsurnya kepada siswa atau yang di sini, tetapi guru itu mengetahui kebudayaan dan unsur-unsurnya itu mengapa Pak? Sedangkan tujuannya itu utama mereka kebudayaan. Mengapa masih ada guru yang tidak mengetahui kebudayaan dan unsur-unsur budaya? Mengapa Pak? Saya kembalikan kepada Itu tadi seperti yang saya maksud. Kalau memang saya tangkap poinnya begini ya. Tadi sebagian jaringan saya kurang bagus. Yang saya tangkap saja, saya jawab saja yang saya tangkap tentang mengapa guru tidak menyadari kebudayaannya tadi ya. Misalnya seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau misalnya Anda hadir di dalam kelas dan Anda tidak menyadari kebudayaan Anda atau budaya-budaya yang Anda miliki misalnya. Maka pada dasarnya kalau yang saya maksudkan tadi bahwa kalau Anda tidak eksis atau Anda berada di dalam sebuah lingkungan pembelajaran dan tidak menyadari budaya Anda sendiri, maka sebenarnya Anda itu hadir bukan sebagai subjek, bukan sebagai manusia, tetapi Anda hadir sebagai objek saja. Begitu ya. Jadi guru yang tidak menyadari kehadirannya atau tidak menyadari kebudayaannya di dalam sebuah pembelajaran, budaya seperti apa yang harus diajarkan, budaya seperti apa yang dimiliki oleh siswa, maka sebenarnya guru tersebut hanya sekedar objek saja. Dia hanya sekedar mengajarkan textbook ya. Palingan guru tersebut hanya baca buku saja ngajar, tidak berdasarkan pada kondisi sosial yang terjadi. Mungkin dia ngajar saja baca buku atau tidak sesuai dengan konteks pembelajaran. Kenapa? Karena dia tidak menyadari eksistensinya. Tidak mengajari apa yang harus dia ajarkan. Nanti kalau seumpama nanti Anda mengajar misalnya Wasia ya, Wasia selesai kuliah di Kupang. Nanti diterima jadi guru di Makassar misalnya, kembali ke kampungnya di Makassar. Nanti Wasia ngajar di SMA, misalnya mengajar di SMA Negeri 1 Makassar, dan tidak mengajar, terus hanya mengajar berdasarkan pada buku yang dibagikan oleh pemerintah, misalnya beli buku di toko buku dan lain-lainnya. Setelah mengajar hanya baca buku saja, suruh siswa merangkum dan lain-lainnya, kerja tugas hanya baca buku dan misalnya textbook namanya ya, apa yang ada di dalam buku itulah yang disampaikan kepada siswa.
Kalau gurunya seperti itu, berarti gurunya tidak menyadari kebudayaan. Mereka tidak menyadari kondisi sosial yang ada pada siswa. Kenapa? Karena belum tentu yang ada di dalam buku itu sesuai dengan kondisi sosial yang dialami oleh siswa tersebut. Maka guru yang humanis, yang menyadari eksistensinya atau menyadari kebudayaannya itu, maka dia harus mengajarkan berdasarkan pada kebudayaan yang ada. Jadi tidak berdasarkan pada buku, tetapi berdasarkan pada kondisi sosial yang ada. Buku itu hanya sekedar referensi saja, tapi bukan berarti kita tidak baca buku, tetap baca buku, tetapi buku itu sebagai referensi, sebagai perbandingan terhadap budaya yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jadi budayanya yang lain tidak bisa dimasukkan ke dalam budayanya, misalnya budayanya orang NTT tidak bisa dimasukkan ke dalam budayanya orang Bugis, orang Sulawesi. Budayanya orang Sulawesi tidak bisa dimasukkan juga ke dalam budayanya orang yang ada di timur atau di NTT sana. Kenapa? Karena berbeda. Jadi harus berdasarkan pada budayanya masing-masing. Itu namanya pembelajaran yang humanis. Nah, masalahnya sekarang ada banyak guru yang mengajar tidak berdasarkan pada budaya. Makanya mereka itu adalah guru-guru yang tertindas dan juga menjadi sekaligus sebagai penindas terhadap siswa-siswanya. Kalau Anda baca bukunya Paul Perret tentang pendidikan kaum tertindas, nah itulah yang dimaksudkan oleh Paul Perret ya. Pendidikan kaum tertindas ya seperti itu. Guru yang tidak menyadari tentang kebudayaannya sendiri. Mereka eksis berdasarkan pada kepentingan penguasa misalnya. Yang membuat buku itu siapa? Dia tidak menyadari eksistensinya mereka. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Saya kira supaya nanti kuotanya nggak cepat habis ya. Silakan nanti ditonton di YouTube. Kalau ingin bertanya, silakan ditulis di komentar di YouTube saja ya. Semoga tidak bermasalah di rekaman ini. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak.